Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyi wal mursalin wa ala alihi washabihi asma'in amma ba'du. Teman-teman sekalian, kita jumpa lagi di mata kuliah Islamic Entrepreneur ya. Mata kuliah kewirausahaan. Kali ini kita masuk di materi pertemuan yang kelima ya, pertemuan yang kelima di sini. Sebelum dilanjut, jangan lupa teman-teman semua tinggal satu kali pertemuan lagi. Nah, pertemuan 6 sudah harus dikumpulkan dream book Anda sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tengah semester UTS. Ya, dream book dibuat dengan baik dan rapih. Materinya atau apa isi dream booknya teman-teman bisa buka-buka lagi materi di pertemuan 1, 2, dan 3 ya. Biografi tentang diri teman-teman, tentang be, do, dan have-nya teman-teman semua. Baik, sekali lagi wajib dikumpulkan di pekan depan pertemuan 6. Kalau nggak dikumpulkan ya mohon maaf, Anda tidak bisa mengikuti UTS. Baik, kita lanjutkan di materi ini, yaitu kita akan bahas bisnis model Canvas seri yang kedua. Setelah di pertemuan 4 kita bahas tentang proposal bisnis model Canvas seri 1 yang sudah kita bahas tentang proposal bisnis ya. Sekali lagi teman-teman, eh, untuk lebih lengkap, lebih jelasnya silakan dibaca e-book yang wajib dimiliki oleh mahasiswa yang ingin menjadi pengusaha ya, buku panduan jadi pengusaha sebelum wisuda. Silakan dimiliki. Di sana akan dijelaskan proposal business plan yang nanti digagas untuk persiapan atau untuk prasyarat UAS ya. Oke, teman-teman semua, ini salah satu contoh kakak kelas kalian, proposal bisnisnya atau rencana bisnisnya sudah bisa diwujudkan ya. Ini dalam bentuk kelor Nusantara ya, atau kelofab ya, biskuit kelofab cookies spesial. Nah, giliran teman-teman semua sekarang mau wujudkan bisnisnya seperti apa? Bisnis model canvasnya dibuat ya. Nanti dibuat juga ini flyernya, dibuat juga ini brosurnya, dibuat juga company profile-nya. Nah, petunjuknya semua ada di buku e-booknya. Oke, kawan-kawan semua, ini Kelo Farm sudah bisa menembus dan sudah dipunya haki ya, pencatatan ciptaan sudah terdaftar, sehingga desain brosur Kelo Farm ini tidak bisa ditiru lagi oleh yang lain ya. Luar biasa ya kakak kelas Anda. Nah, sekarang bagaimana dengan Anda? Oke, teman-teman semua, di dalam bisnis model Canvas ada 9 elemen penting yang harus digambarkan, yang menggambarkan bahwa bisnis Anda berjalan sesuai dengan sistem ya. Waktu itu sudah pernah kita bahas ya, ada 9 kotak ya, 9 elemen penting yang dibagi menjadi 2. Bagian kanan yang warna merah ini tanda panahnya, lalu bagian kiri yang warna biru. Kemarin sudah kita bahas yang warna merah ya, bahwa yang merah ini, bagian kanan ini proposal bisnis atau rencana bisnis yang lebih menggambarkan kepada hubungan bisnis Anda dengan konsumen ya, dari mulai value proposition ya, lalu customer segmennya siapa, customer relationship-nya siapa, lalu channelnya bagaimana, lalu revenue stream-nya seperti apa. Ini sudah ya, berhubungan dengan konsumen. Nah, kali ini kita akan bahas yang warna biru ya, sambil kita review pelan-pelan. Oke, teman-teman semua. Bentuk dari bisnis model Canvas kemarin ya, bentuknya seperti gambar poster
Lalu susunannya tidak boleh terbalik ya. Dimulai dari satu yang ada di tengah, lalu dua di sudut kanan layar, tiga, empat, 5, 6, 7, 8, 9. Begitu begitu Anda menjelaskan proposal bisnis, termasuk ketika nanti Anda harus mempresentasikan proposal bisnis Anda. Ya, kita review satu persatu. Kita mulai bisnis model Canvas itu dari nomor satu kemarin ya. Anda menjelaskan di proposal bisnis Anda adalah value proposition ya. Nilai dari bisnis Anda, nilai atau manfaat apa yang Anda tawarkan kepada konsumen atau hal-hal apa sih yang membedakan bisnis Anda dengan orang lain supaya orang lain tertarik. Jadi di sini Anda ceritakan what do you do? Anda ngerjain apa? Anda mau melakukan apa di bisnis Anda? Ya nilai manfaat apa yang Anda tawarkan. Lalu setelah itu Anda jelaskan who do you help? Anda menjelaskan customer segment. Siapa yang Anda tolong? Karena bisnis itu tujuannya adalah menolong orang. Who do you help? Tuliskan pelanggan utama Anda, segmentasi customer Anda. Itu yang nomor dua ya. Lalu yang nomor tiga, tuliskan how do you interact. Bagaimana Anda menjaga hubungan atau berhubungan pendekatan dengan customer atau customer relationship. How do you interact? Ya, bagaimana Anda berinteraksi dengan konsumen. Lalu yang nomor empat adalah how do you reach them? Ya, bagaimana konsumen bisa membeli atau menjangkau produk Anda? Distribution channelnya seperti apa? Ya, ini kemarin sudah kita bahas. Silakan dibuka-buka lagi catatannya ya di pertemuan keempat. Nah, lalu pertemuan hari ini kita kemarin juga sudah sempat kita senggol tentang how do you do it poin 5. Aktivitas utama dari bisnis Anda itu seperti apa? Ya, key activitiesnya. Ya, oke. Sekarang kita masuk yang keenam. Yang keenam adalah what do you need di bisnis Anda. Anda butuh pertolongan siapa atau what do you need? Apa yang Anda butuhkan? Maaf ya. Key resource-nya. Sebutkan sumber daya yang Anda gunakan. Kalau nomor 5 aktivitas bisnisnya, misalkan kalau kuliner dari mulai belanja, terus membuat resep, memasak, sampai packaging, jualan, nah ini aktivitas. Kalau Anda di fashion dari mulai mengukur atau menjahit atau apapun ini aktivitasnya. Nah, kalau key resort adalah sumber dayanya. Ya, what do you need di bisnis Anda? Anda butuh apa? Ya, jadi key resort itu adalah supaya bisnis Anda kompetitif dalam industri, Anda membutuhkan sumber daya yang tepat. Nah, sumber daya ini adalah aset yang Anda miliki. Jadi kira-kira Anda butuh apa di sana key resource-nya dalam bentuk fisiklinya. Misalkan butuh komputer nggak, butuh laptop nggak, butuh ruang kerja nggak, butuh karyawan nggak, butuh kendaraan nggak. Nah, tuliskan di sana. Ya, jadi dalam bisnis Anda kira-kira Anda butuh ruko atau Anda butuh outlet dalam ukuran berapa? Ruang kerjanya bagaimana? Butuh pantry nggak? Butuh gudang atau enggak? Butuh laptop atau enggak? Kalau karyawan, karyawannya berapa? Kalau listrik, listriknya bagaimana? Tuliskan semuanya supaya nanti bisa diestimasi kira-kira modalnya yang harus disiapkan berapa. Ya, itu nomor 6. Jadi sekali lagi nomor satu, what do you do? Masih ingat? Nomor dua, who do you help? Nomor tiga, how do you interact? Nomor empat adalah how do you reach them? Yang nomor lima, how do you do it? Dan yang nomor enam tadi apa? What do you need? Ya, sumber daya yang akan Anda pakai apa aja. Nah, sekarang yang ketujuh, who will help you? Anda butuh pertolongan dari siapa? Ya, mitra usaha Anda siapa? Nah, ini nomor tujuh. Tuliskan partner bisnis Anda. Jadi partner bisnis adalah mitra usaha yang nanti mensupport bisnis Anda. Misalkan dalam hal kuliner misalkan, Anda jangan belanja bahan baku di minimarket. Itu akan sangat mahal. Berarti Anda beli bahan baku di distribusi atau di distribusi di distributornya ya, di tangan pertama di pasar.
Jadi partner kerja yang dapat membantu Anda mencapai value proposition. Misalkan kalau bakery tadi ya, bakery berarti Anda butuh supplier bahan kue, supplier tepung terigu, supplier apa namanya gula, supplier margarin, blue band, nah, dan seterusnya ya. Nah, supplier itulah yang menjadi key partner supaya kualitas roti kalau Anda jualan bakery itu tetap baik dan harganya bisa kompetitif ya, itu partner. Oke, nomor 7 ya. Sekali lagi, nomor satu sudah, nomor dua customer segment, nomor tiga berinteraksi, nomor empat channelnya, nomor lima aktivitas, nomor enam Anda butuh sumber daya fisiknya apa, dan mitranya siapa. Nah, sekarang yang nomor 6, nomor 8, what will it cost? Struktur biaya yang Anda butuhkan apa aja ya. Cost structure itu adalah skema finansial yang nanti membiayai operasional perusahaan Anda. Ya, berapa biaya atau budget yang harus dikeluarkan dalam aktivitas perusahaan perharinya. Lalu berapa biaya sumber daya yang dipakai, berapa harga pemasaran produknya nanti dijual seperti apa, dan seterusnya. Itu cost structure. Dituliskan di proposal bisnis. Cost structure itu total keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menunjang seluruh operasional. Jadi cost structure itu dibagi dua ya teman-teman ya. Jenis biaya itu ada dua, ada fixed cost dan variable cost. Fixed cost adalah biaya tetap, sementara variable cost adalah biaya yang punya nilai atau berfluktuasi. Nah, fungsi cost structure ini adalah untuk bisa melakukan pemahaman struktur biayanya sehingga sebagai pemilik bisnis Anda bisa berhati-hati lalu menyusun kebijakan bisnis dengan sangat baik sehingga savingnya bisa bagus ya, nggak rugi. Nah, cost structure tadi ya, cost structure itu ada fix tadi ya, ada biaya tetap, biaya bersifat teratur yang tidak mengalami fluktuasi harga. Kalau biaya variabel, biaya yang mengalami perubahan ya, biaya tenaga kerja ini mulai perubahan ya. Kalau biaya tetap itu biaya sewa, biaya tenaga kerja, nah ya, alokasi biaya lalu pengumpulan biaya ini harus disiapkan. Nah, kalau kita mengalami kesulitan, makanya fungsinya bisnis itu berkolaborasi atau punya tim kaki meja yang ketiga ya kemarin, atau kaki meja yang ke satu strategi marketing, yang kedua strategi promosi penjualan, yang ketiga adalah yang menyiapkan SOP, dan yang keempat yang berhubungan dengan finance. Nah ini anak-anak teman-teman akuntansi yang bisa membantu Anda untuk mempersiapkan cost structure-nya. Nah, indikator cost structure seperti ini ada biaya produk, ada biaya lini produk, ada biaya konsumen, ada biaya servis. Nah, ini harus benar-benar dihitung dengan cermat. Ya, biaya produk misalnya bahan baku, lalu upah, komisi. Ya, kalau biaya konsumen itu biaya yang diklaim dari pelanggan. Ya, kalau biaya servis itu biaya yang meliputi bonus, pendapatan karyawan yang sifatnya tambahan jasa. Ya, oke. Nah, di dalam keuangan ada beberapa, dalam bisnis ada istilah keuangan ya. Misalkan tadi ada omset. Omset itu harga jual dikali produk terjual. HPP harga produksi per unit. Lalu kalau laba kotor itu omset dikurang HPP. Nanti kita akan belajar menghitungnya ya. Lalu laba bersih atau net profit adalah gross margin, ya laba kotor dikurangi biaya operasional. Persentase profit itu net profit dibagi omset dikali 100%. Jadi ketahuan profitnya berapa. Ya, ini istilahnya nanti kita akan coba belajar berhitung. Oke, tadi nomor satu sudah, what do you do? Nomor dua sudah, who do you help? Nomor tiga sudah, how do you interact? Yang keempat, how do you reach them? Number five, how do you do it? Number six, what do you need? Number seven, who will help you? Number eight, what will it cost? Cost structure. Dan yang terakhir adalah how much will you make? Ya.
Kira-kira dalam bisnis Anda dapat untung berapa? Revenue stream-nya berapa lama? Berapa value nilainya? Ya. Nah, setiap perusahaan membutuhkan aliran pendapatan. Ya, ini pendapatan yang tetap bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Revenue stream bisa terjadi atau dibagi menjadi beberapa sumber dari hasil penjualan atau dari dividen bagi hasil dan seterusnya. Ya. Nah, BMC ini teknik yang efektif untuk kita bisa memetakan bisnis secara terstruktur, teman-teman semua ya. Oke, revenue stream itu ada apa aja? Yang pertama ada transaksi revenue. Jadi istilah yang menggambarkan kegiatan perusahaan yang mendapatkan dana dari transaksi yang dibayarkan oleh konsumen. Ya, itu nanti dihitung. Ya, ya. Jenis revenue stream adalah penerapan dari sistem jual beli konvensional. Kita menjual barang, jasa atau layanan, konsumen membeli. Nah, kita mendapat uang. Itu namanya transaction revenue. Ada juga recurring revenues. Eh, Kebalikan dari transaction revenue. Recurring ini adalah melibatkan jenis transaksi yang berkelanjutan. Ya, contohnya konsumen yang membeli produk secara kredit. Nah, ini recurring namanya. Sesuatu yang disewakan pada konsumen. Ya. Nah, revenue stream fungsinya adalah satu sebagai sumber omset, dua sebagai salah satu strategi bisnis yang menguntungkan, tiga sebagai jaminan bisnis supaya bisa dijalankan dengan aman. Jadi kita tahu nih pendapatannya, revenue-nya. Lalu sarana untuk mendapatkan investor dan faktor pendukung fokus pelaku bisnis. Ini contoh revenue stream teman-teman ya, ada penjualan produk, ada layanan pada konsumen, sampai dengan biaya pasang iklan. Nah, penjualan aset ini semua termasuk dari revenue stream. Harus dihitung dengan baik ya. Makanya pembelajaran keuangan sangat penting sebagai pebisnis. Nah, kalau misalkan seorang pengusaha punya kelemahan dalam hal perhitungan omset, revenue stream, nah Anda bisa minta bantu orang-orang yang memang kompeten di bidangnya. Ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana melakukan BEP, analisis harga pulang produk, ya, break even point. Ya, bagaimana modalnya balik modal nih ya. Ini HPP harga pokok produksi, ini HPP harga pulang pokok ya. Cara menghitungnya adalah harga pokok produksi ya ini ya harga pokok produksi sebentar. Ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk produksi barang, menentukan harga jual, keuntungan yang diperoleh. Ini harga pokok produksi. Nah, kalau BEP adalah suatu kondisi di mana perusahaan tidak mendapatkan keuntungan dan kerugian, kembali modal, impas namanya. Ya, titik impas. Fungsinya mengetahui jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan agar tidak mengalami kerugian. Batas bawahnya berapa nih untuk bisa balik modal? Lalu menentukan jumlah penjualan yang harus dicapai agar perusahaan punya profit atau laba. Ya, nah, perbedaannya antara cost dan beban, ya, biaya dengan beban. Kalau biaya adalah pengeluaran yang dikeluarkan untuk memperoleh keuntungan, biaya. Kalau beban adalah penurunan nilai ekonomi yang berupa pengeluaran uang, penyusutan dari pendapatan nilai. Beban listrik, jadi bayar listrik, terus bayar PAM, bunga bank, kalau kita meminjam dari bank, ini termasuk load atau beban. Oke, kalau bahan baku itu cost, biaya. Pengeluaran yang dikeluarkan untuk dapat keuntungan. Kalau ini beban yang dikeluarkan ketika kalau kita keluarkan akan berakibat penyusutan dari pendapatan nilai. Ya. Oke, berikutnya komponen biaya. Nah, komponen biaya ada biaya produksi, ada biaya non produksi. Biaya produksi ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Nah, ini masuk biaya produksi. Kalau biaya non produksi adalah biaya yang di luar dari biaya produksi, marketing, administrasi. Nah, ini ya. Kalau produksi tadi ya berhubungan dengan produknya, kalau non produksi yang tidak berhubungan. Oke, lanjut.
Biaya produksi itu ada biaya bahan baku langsung, ada biaya tenaga kerja langsung, ada biaya overhead. Kalau biaya bahan baku ya tadi bahan baku yang tidak dapat dipisahkan dari produk dari mulai awal sampai dengan selesai. Ya, kalau mebel ya berarti kayu, kalau roti berarti tepung dan seterusnya. Kalau fashion berarti bahan baku kain, benang, ini bahan baku langsung. Kalau biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja yang mengolah bahan baku tersebut. Ya, untuk chef, untuk kalau koki, kalau masak, ya. Kalau apa namanya, fashion berarti penjahit, ya, tailor dan seterusnya. Kalau biaya overhead adalah biaya selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung di luar ini semua, di luar yang ada di atas, ya. Ada satpam dan seterusnya, ya. Oke, lanjut. Biaya non produksi. Biaya non produksi adalah biaya pemasaran tadi, ya, marketing, ya, iklan, sales. Kalau administrasi ya bonus, ya, biaya admin misalkan, ya. Oke. Nah, kalau beban tadi sudah, ya, ada listrik, ada sewa, ada bunga bank, ada kalau kita pakai pam air, kalau kita punya kredit macet, ini beban. Oke. Ini contoh menghitung penyusutan teman-teman, ya. Nah, depresiasi atau penyusutan. Kalau misalkan Anda membeli mesin produk baru, ini contoh ya. Misalkan biaya mesin mixer 5 juta, estimasi waktu manfaat 5 tahun, lalu estimasi nilai sisa diestimasi 500.000. Lalu umur produktif kita lihat dari efektivitas dari penggunaannya 30.000 per jam. Maka beban penyusutan adalah biaya perolehan aset dikurangi nilai residu dibagi estimasi waktu manfaat tadi. Nah, kira-kira berapa biaya penyusutannya? Seperti itu, ya. Nah, misalkan ini beban penyusutan berarti 5 juta dikurangi 50.000, ya, perolehan aset nih 5 juta. Terus nilai residunya tadi manfaat 500.000. Lalu estimasi waktunya 5 tahun. Berarti produk ini melalui penyusutan harganya menjadi 900.000 nantinya. Setelah barang itu nanti akan dijual. Rumus HPP menghitung harga pokok. Kalau kita bingung menghitung harga pokok, ini rumusnya kawan-kawan, ya. Biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja ditambah biaya overhead. Tadi biaya overhead kita lihat halaman sebelumnya dibagi jumlah produksi. Ya, harga pokok. Nah, kalau harga jual berarti harga pokok produksi dikali margin, keuntungan yang mau diraih. Nah, laba bersih, laba harga pokok produksi dikurangi beban. Ini baru dapat laba bersih. Jadi enggak 100, Anda punya produk misalkan HPP-nya 100.000 dijual menjadi 110.000 terus laba bersihnya 10.000. Enggak gitu cara ngitungnya, ya. Oke. Ini beberapa contoh penghitungan harga bahan pokok produksi yang teman-teman bisa pelajari dengan baik, ya. Disimak dengan baik bagaimana cara menghitungnya antara biaya produksi, biaya overhead, biaya tenaga kerja, biaya beban. Ini saya berikan contoh sehingga nanti teman-teman bisa mengetahui harga pokok produksi dan laba usahanya seperti apa. Ini cara perhitungannya, silakan disimak dengan baik. Videonya diulang-ulang, dapatnya dari mana ini, misalkan, ya, tadi balik lagi, silakan dibolak-balik. Ini harga pokok biaya bahan baku dapat dari mana? 350.000. Kita lihat di sini 350.000 nih total bahan baku misalkan. Lalu biaya tenaga kerja, ambil dari sini biaya tenaga kerja nih, ya, 50.000 misalkan. Lalu biaya overhead pabrik itu apa nih? Overhead pabrik dari bungkus plastik, transport 100.000 nih misalkan. Lalu dibagi jumlah produksi. Kita mau produksi berapa? 100 misalkan. Setelah dihitung ternyata harganya 5.000 per bungkus. Nah, kita ingin dapat margin berapa? Misalkan kita marginnya 20%, berarti 5.000 kali 20%. Berarti kita ingin dapat margin 1.000. Kalau dapat margin 1.000 dari harga pokok produksi 5.000 ditambah dengan margin yang kita inginkan 1.000, berarti kita jual 6.000. Nah, kalau 6.000 lalu kita punya 100 bungkus, berarti nanti akan total penjualan 600.000.
Nah, laba harga pokok produksi 600.000 dikurangi 500.000 tadi ya. Sehingga keuntungannya 100.000. Laba bersihnya nanti ya, laba harga pokok produksi ya, harga pokok produksi. Laba bersihnya adalah laba harga produksi dikurangi beban. Sehingga 60.000 ini adalah keuntungan bersihnya. Ya. Dari 5.000 ya 5.000 dijual 6.000 untuk 1.000 bungkus 600.000, jangan 600.000 terjadi dikurangi 500.000 100.000 adalah keuntungannya, bukan. Laba bersihnya setelah dikurangi beban itu tadi, ini beban listrik, sewa, penyutan ya. Nah, jadi 100.000 dikurangi berapa, 40.000. Nah, laba bersihnya 60.000 setelah dikurangi beban. Kalau 100.000 belum dikurangi beban. Oke, BEP tadi sudah dibahas, tinggal teman-teman simak lagi break even point ya. Lalu cara menghitungnya seperti ini, ya tetap biaya variabel dan harga jual. Rumus BIP, silakan teman-teman bisa melakukan atau mencoba contoh-contoh yang sudah saya berikan di sini, sehingga teman-teman bisa berlatih untuk menghitung harga jual, BIP, dan lain sebagainya. Itu materi hari ini ya teman-teman, sekali lagi bentuk dari bisnis model kanvas seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Silakan mulai dicicil, buatkan proposal bisnis model kanvas Anda secara berkelompok kemarin berlima ya, untuk nanti dipresentasikan ya. Setelah dibuatkan BMC-nya lalu disiapkan proposal bisnisnya bab 1 sampai dengan bab 5 ya. Bentuknya seperti apa? Silakan disimak di e-booknya ya. Demikian, terima kasih. Ini beberapa contoh bisnis model kanvas ya. Silakan teman-teman bisa dilihat di slide ya. Nanti bisa dicontoh, lalu bisa diperbaiki atau dibuat sesuai dengan bisnisnya teman-teman masing-masing. Baik, itu kurang lebihnya. Silakan teman-teman dibuatkan resumenya. Lalu jangan lupa disiapkan proposal bisnisnya untuk dipresentasikan di pertemuan menjelang UAS. Sekali lagi, buatkan bisnis model kanvas, lalu buatkan proposal bisnisnya. Nah, kalau bingung, silakan dilihat e-booknya jadi pengusaha sebelum wisuda atau didiskusikan dengan dosen pengampu Anda. Saya terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.